Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh terkemuka di Indonesia dalam penyebaran agama Islam tentunya. Tokoh-tokoh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia biasa dikenal dengan Wali Songo atau Wali yang Sembilan. Nah, kita akan pilih dulu ya. Nah, ini dia, kita akan pilih. Berhenti, stop. Nah, ini dia, akan kita bahas tentang Sunan Gunung Jati. Pada pembahasan kali ini tujuan dari pembelajarannya yaitu yang pertama mengetahui biografi Sunan Gunung Jati dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Yang kedua, kita mengetahui nilai positif dari dakwah Sunan Gunung Jati di Nusantara. Nah, yang terakhir, setelah mengetahui nilai positif dari dakwah Sunan Gunung Jati, kita yang ketiga mudah-mudahan bisa mengamalkan sikap positif dari dakwah Sunan Gunung Jati dalam dakwah di Nusantara. Nah, itulah tiga pembahasan yang akan menjadi tujuan atau sasaran dalam pembahasan kali ini. Oke, kita langsung saja. Oke, dalam pembahasan kali ini yaitu dalam membahas tokoh Sunan Gunung Jati. Dalam pembahasannya kita akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama adalah biografi dan yang kedua adalah cara dakwah. Oh iya, yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya, channel Bapak Aceh Fuad Hasyim Iqbal. Nah, itu. Oke, langsung saja ke biografi beliau. Biografi Sunan Gunung Jati yaitu nama beliau atau nama aslinya yaitu adalah Syarif Hidayatullah. Beliau lahir sekitar 1448 Masehi. Ayahnya bernama Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda. Nah, ternyata ayahnya Sunan Gunung Jati merupakan pembesar di Mesir dan merupakan keturunan dari Bani Hashim. Nah, ibunya bernama Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Nah, Nyai Rara Santang ini adalah putri Prabu Siliwangi atau Raja Pajajaran dan Nyai Sumbang Larang. Nah, beliau adalah adik Kian Santang. Beliau juga adalah adik Pangeran Walasungsang atau Cakrabuana atau Cakrabumi atau Mbahku Cirobon Girang. Nah, istri dari Sunan Gunung Jati yaitu Nyi Pakungwati. Nah, ini merupakan putri Pangeran Cakrabuana pada tahun 1470 Masehi, Raja Caruban atau Cirebon. Istri yang kedua adalah Nyi Kaungten atau putri Adipati Banten, dan istri yang ketiga adalah Ong Tin atau Nyi Mas Rara Sumanding. Beliau adalah putri dari Kaisar Cina dinasti Ming. Kaisarnya bernama Hongji. Nah, istri yang keempat adalah Rara Tepasan atau putri Majapahit. Ini terdapat dalam naskah Mertasinga. Nah, putra dari Sunan Gunung Jati yaitu yang pertama Nyi Ratu Winaon, ini dari istri yang kedua ya, Nyi Kaungten, dan Pangeran Hasanuddin atau Sebakingking dari istri yang kedua. Selanjutnya yaitu Ratu Ayu Wanguran, ini dari sisi yang keempat. Yang selanjutnya adalah Pangeran Pasarean atau Muhammad Arifin dari istri yang keempat. Beliau wafat pada tahun 1568 Masehi dan beliau dimakamkan di Gunung Sembung ya. Ini 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Nah, inilah biografi singkat dari Sunan Gunung Jati. Oke, selanjutnya adalah cara dakwah beliau. Nah, cara dakwah beliau yaitu pertama melalui pesantren. Nah, pada saat Sunan Gunung Jati masih kecil sampai remaja, beliau belajar kepada para ulama yang ada di Mesir. Nah, dan pada saat ayahnya meninggal, beliau Sunan Gunung Jati beserta ibunya pergi ke Pulau Jawa, ke pondok pesantren yang ada di negeri Caruban Larang atau Cirebon, Jawa Barat pada tahun 1475 Masehi. Nah, pesantren itu rintisan dari Syekh Datuk Kahfi yang menjadi guru dari ibunya Sunan Gunung Jati, yang bernama pondok itu adalah Gunung Jati. Nah, di sanalah beliau dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Selanjutnya beliau pun pergi ke daerah Sembung, Cirebon.
Nah, di sana beliau menetap dan mendirikan pondok pesantren juga, dan beliau dikenal di sana dengan Susunan Gunung Jati. Nah, ini panggilan kedua setelah Gunung Jati, Sunan Gunung Jati ya. Nah, cara dakwah yang kedua yaitu melalui kerajaan atau kesultanan nih. Nah, pada saat itu yaitu Kesultanan Pakuwati atau Kesultanan Cirebon. Nah, pada saat itu Sunan Gunung Jati menikah dengan salah satu seorang putri raja yang bernama Nyi Pakungwati. Ini sama dengan kerajaannya ya. Nyi Pakungwati adalah putri dari Pangeran Cakrabuana, yaitu penguasa negeri Caruban. Nah, setelah beliau sepuh dan merasa tidak kuat, mereka pun atau kerajaannya diserahkan kepada Sunan Gunung Jati. Nah, ini menjadi kerajaan Islam yang bebas dari pajajaran. Nah, di sana Sunan Gunung Jati mengajarkan atau mengajak orang yang belum masuk Islam untuk diajak memeluk agama Islam. Nah, itulah salah satu cara mengislamkan orang-orang, yaitu dengan kerajaan atau kekuasaan. Selanjutnya beliau di sana membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nah, di sana pada saat pembangunan masjidnya dibantu oleh Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan untuk fisiknya dibantu oleh Raden Sepat. Beliau yang merancang atau arsitek pada saat Majapahit. Nah, beliau juga yang merancang dari fisik dari Masjid Agung itu ya. Nah, selain itu Sunan Gunung Jati dakwah ke negeri Banten. Nah, di sana disambut baik oleh Adipati Banten. Dan ternyata beliau pun dijodohkan dengan Nyi Kawungten. Dalam perjodohannya itu beliau dikaruniai anak yang bernama Nyi Ratu Winaon dan Pangeran Sebakingking atau Hasanuddin. Nah, ini anak dari Nyi Kawungten yang ada di Banten. Nah, dalam penyebaran Islam di Nusantara, beliau tidak hanya fokus dakwah ke sebelah barat Pulau Jawa ya. Beliau juga dakwah Islam ke wilayah Jawa sebelah timur, tepatnya di daerah Demak. Ini Demak di Jawa Tengah ya, Jepara, Juwana, dan Surabaya. Nah, ini Jawa Tengah sama Jawa Timur. Nah, selain di Pulau Jawa, beliau juga mendakwakan Islam sampai ke luar Pulau Jawa. Dimana saja? Yang pertama di Palembang, terus ke Pasai yaitu Aceh, selanjutnya ke Cina sampai ke Cina juga ya. Nah, ini ya, tempat-tempat yang selain Pulau Jawa. Nah, pada saat itu Sunan Gunung Jati dalam dakwah Islam di Nusantara sering bermusyawarah dengan para wali yang lain. Tujuannya apa? Agar tidak saling bertabrakan dan untuk saling melengkapi dari kekurangan pendakwahan tiap para sunan. Nah, pada saat umur atau usia 89 tahun, Sunan Gunung Jati melepas jabatannya dan fokus dakwah. Beliau jabatannya dipindahkan atau dialihkan kepada Pangeran Pasarean. Beliau adalah anak dari istri yang keempat. Dan beliau pun memegang dari Kesultanan Pakuwati. Nah, itulah beberapa materi dari penyebaran dakwah Islam di Nusantara oleh Sunan Gunung Jati. Kita masuk ke tahap terakhir yaitu kesimpulan. Kita simpulkan dan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama biografi dan yang kedua adalah cara dakwah tentunya. Dari biografi ini beliau bernama Syarif Hidayatullah, ayahnya bernama Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda, sedangkan ibunya bernama Nyai Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Istri pertamanya yaitu Nyi Pakungwati, istri keduanya yaitu Nyi Kawungten, istri ketiga adalah Ongtin, dan istri keempat adalah Rara Tepasan. Nah, anaknya bernama Nyi Ratu Winaon, Pangeran Hasanuddin, Ratu Ayu Wanguran, dan Pangeran Pasarean. Nah, beliau wafat pada tahun 1568 Masehi. Makamnya berada di Gunung Sembung 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat.
dia ya. Nah, cara dakwah beliau yang pertama adalah melalui pesantren, yang kedua melalui wilayah kerajaan. Dalam pesantren ini, yang pertama di pesantren Syahdatul Kahfi atau guru ibunya, yang kedua pesantren milik Gunung Jati sendiri. Nah, wilayah kerajaan yaitu pada saat kerajaan Cirebon. Nah, ini sesuai dengan materinya KMA 183 dari buku Toha Putra dan diambil juga dari Kemenang Republik Indonesia dan http historycirebon.id. Ini sumber materinya ya. Yeay, alhamdulillah kita sudah menyaksikan tentang materi Sunan Gunung Jati. Nah, semoga apa yang kita dapatkan dari materi ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.